Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian dan ciri-ciri dari sosiologi. Adapun untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sejarah munculnya sosiologi, lalu sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, serta cabang-cabang ilmu sosiologi. Setiap ilmu memiliki sejarah tentang awal mula terbentuk dan berkembangnya ilmu tersebut. Begitu pula dengan sosiologi. Perkembangan ilmu sosiologi dapat dijelaskan seperti berikut. Yang pertama, ilmu sosiologi tidak serta-merta muncul dan berbentuk ilmu pengetahuan. Ilmu sosiologi bersumber dari filsafat. Ada yang tahu tentang filsafat? Nah, filsafat itu sebenarnya adalah suatu ilmu yang berusaha untuk mencari tahu sesuatu berdasarkan pikiran atau rasio, gitu ya. Nah, filsafat ini dapat dikatakan sebagai induk dari semua ilmu pengetahuan. Bisa dikatakan hampir sebagian besar ilmu pengetahuan itu bersumber dari filsafat. Nah, sosiologi ini berkembang dari filsafat khusus, di mana filsafat khusus yang melahirkan filsafat sosial, di mana nantinya filsafat sosial inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya sosiologi. Sebenarnya kalau kita cari tahu informasi, filsafat ini berkembang seiring perkembangan kehidupan masyarakat ya. Filsafat sosial ini muncul dalam filsafat khusus, di mana dia menguraikan tentang harapan atau keadaan kehidupan masyarakat yang ideal. Banyak tokoh-tokoh yang pikirannya itu menjadi dasar dari berkembangnya ilmu sosiologi. Nah, tetapi perlu diketahui bahwa filsafat ini cenderung memiliki pemikiran yang subjektif, karena didasarkan pada pemikiran setiap orang yang mengeluarkannya atau ahli filsafat itu atau filsuf. Sementara sosiologi dituntut untuk bisa menjelaskan suatu fenomena sosial secara objektif. Nah, oleh karena itu dari filsafat sosial ini dia mulai berkembang menjadi sosiologi, di mana sosiologi berdiri sendiri menjadi ilmu yang lebih logis, objektif, serta empiris. Seperti kita bahas tadi bahwa awal mulanya ilmu sosiologi ini adalah ilmu filsafat ya. Kemudian dari cikal bakal filsafat itu mulai berkembang ilmu pengetahuan yang lebih objektif, yang nantinya akan menjadi awal mula kemunculan sosiologi. Nah, lahirnya sosiologi itu muncul pada sekitar abad 19 ya, di mana saat itu terjadi peristiwa revolusi industri dan revolusi Prancis ya, di mana revolusi industri itu menyebabkan perubahan yang sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat, misalnya seperti dalam segi pekerjaan ataupun mungkin hubungan sosial atau jenis-jenis relasi, sehingga banyak orang dengan adanya revolusi industri itu mencari pekerjaan di bidang industri. Nah, akhirnya banyak orang-orang yang ada di desa itu melakukan migrasi, sehingga muncullah konflik-konflik baru akibat dari persaingan untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, tetapi masalahnya melebar karena menurut Karl Marx ada istilah kaum borjuis dan kaum proletar ya, di mana di dalam dunia industri itu ada pemilik modal dan ada juga orang yang tidak memiliki modal alias buruh itu, kaum proletar. Nah, saat itu mulai muncul kapitalisme, lalu diiringi dengan eksploitasi terhadap para buruh, di mana para buruh itu bekerja luar biasa tetapi tidak diimbangi dengan
pendapatan yang cukup. Nah, akibatnya melihat situasi demikian, Auguste Comte saat itu dia berusaha untuk menjelaskan atau menguraikan perubahan yang terjadi secara mendasar itu dalam bukunya yang berjudul The Course of Positive Philosophy gitu. Nah, Auguste Comte dia menjelaskan bahwa perlu ada suatu ilmu yang mengkaji kehidupan masyarakat saat itu. Akhirnya berbekal dari situ Auguste Comte sampai sekarang dijuluki sebagai bapak sosiologi. Nah, Auguste Comte ini dia yang pertama kali mengenalkan istilah sosiologi ya, dari kata socius dan logos. Socius itu artinya teman atau kawan, sedangkan logos itu artinya ilmu atau yang membicarakan. Nah, jadi itu awal mula munculnya sosiologi di abad 19. Dan juga terjadi revolusi Prancis ya, atau revolusi politik. Kalau revolusi politik ini cenderung didorong oleh ketidakpuasan dari rakyat terhadap kekuasaan yang sangat absolut ya. Nah, sehingga mendorong proses demokratisasi yang terjadi di dalam suatu negara. Nah, dua peristiwa penting ini, revolusi industri yang terjadi di Inggris dan revolusi politik yang terjadi di Prancis itu menjadi cikal bakal awal kemunculan sosiologi di abad 19. Lalu di abad 20 ini dikenal dengan istilah sosiologi modern ya, karena mulai muncul teori-teori sosiologi mikro, di mana kalau di abad 19 itu sebagian besar peristiwanya terjadi di Eropa, kalau di abad 20 ini sebagian besar terjadinya di Amerika. Makanya para ahli sosiologi di sosiologi modern ini sebagian besar dari Amerika. Nah, kenapa? Karena saat itu memang terjadi gelombang migrasi yang sangat luar biasa sehingga menyebabkan munculnya masalah-masalah sosial baru. Yang mana itu ketika dikaji dengan teori-teori sosiologi klasik sudah tidak relevan. Makanya mulai muncul teori-teori baru, perkembangan dari teori-teori sebelumnya. Nah, ini sesuai dengan ciri sosiologi yang kumulatif. Kali ini kita akan membahas sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Ada beberapa alasan kenapa sosiologi disebut sebagai ilmu pengetahuan. Alasan yang pertama adalah memuat pengetahuan yang dapat dibuktikan. Karena salah satu ciri sosiologi adalah empiris. Artinya setiap ilmu sosiologi itu didasari pada hasil observasi terhadap suatu kenyataan. Sehingga dari kenyataan itu ketika dihasilkan suatu bentuk abstraksi atau kesimpulan, maka dia memuat suatu pengetahuan yang dapat dibuktikan, karena memang yang dikaji adalah objek yang memang dapat dilihat, dapat dirasakan gitu ya, dengan panca indera kita. Lalu sosiologi disebut sebagai ilmu pengetahuan karena memiliki materi yang tersusun secara sistematis. Sistematis itu artinya dia tersusun berdasarkan urutan-urutan yang pas gitu ya. Jadi diawali dari pengkajian, observasi di masyarakat, lalu dari hasil observasi itu diolah, disimpulkan, dari kesimpulan itu nanti menghasilkan suatu konsep atau teori, baru dari teori itu dibahas ya, secara konseptual. Nah, itu artinya sosiologi memiliki materi yang tersusun secara sistematis. Nah, lalu sosiologi disebut sebagai ilmu pengetahuan karena didasarkan pada fakta dan pemikiran. Ya, jadi ini kaitannya sama ciri sosiologi yang empiris ya, berdasarkan fakta. Jadi memang benar-benar terjadi di masyarakat dan melalui pemikiran. Ya, jadi pemikiran di sini tentu didasarkan pada hasil-hasil analisis yang mendalam oleh para ahli sosiologi, sehingga
dihasilkan suatu ilmu pengetahuan yang dapat kita pelajari bersama. Nah, yang keempat, sosiologi disebut sebagai ilmu pengetahuan karena memang dapat diuji kebenarannya. Jadi ini konsep-konsep dalam sosiologi ini ketika menjadi teori, dia dapat diuji kebenarannya oleh publik ya. Walaupun memang setiap teori itu biasanya dia memiliki kelemahan dan kelebihan dan dapat dibantah oleh teori lain. Tapi paling tidak ketika dihasilkan secara sistematis melalui penelitian, maka ini dapat diuji kebenarannya. Kali ini kita akan membahas hakikat ilmu sosiologi. Sebagai ilmu, sosiologi memiliki beberapa hakikat. Di antaranya adalah yang pertama, sosiologi merupakan bagian dari ilmu sosial. Ya, jadi bukan ilmu alam. Karena sosiologi mempelajari kehidupan masyarakat dan interaksi yang dihasilkan antar manusia gitu ya. Sehingga disebut sebagai ilmu sosial. Lalu yang kedua, sosiologi tidak termasuk ilmu pengetahuan yang berdisiplin normatif. Normatif itu kan artinya mempelajari tentang apa yang seharusnya, apa yang idealnya. Sedangkan sudah kita bahas sebelumnya bahwa salah satu ciri dari sosiologi itu adalah non-etis. Sosiologi tidak melihat baik dan buruknya fakta, tetapi mencoba untuk menjelaskan fakta itu secara analitis gitu. Nah, sehingga tidak berdisiplin normatif karena sosiologi itu dia ilmu yang netral gitu ya. Sehingga tidak disebut sebagai ilmu yang berdisiplin normatif. Lalu yang ketiga, merupakan ilmu pengetahuan murni. Nah, ini mungkin ada yang tahu ya, ilmu pengetahuan murni itu ada juga yang disebut dengan ilmu pengetahuan terapan. Jadi ilmu pengetahuan itu ada yang disebut murni, ada yang disebut terapan. Saya ambil contoh misalnya biologi. Biologi itu termasuk ilmu murni ya. Tapi kalau sudah kedokteran itu ilmu terapan. Matematika itu ilmu murni. Tapi kalau teknik sipil itu ilmu terapan. Ya. Apalagi nih, sejarah, sosiologi itu termasuk ilmu murni juga. Jadi bedanya adalah kalau ilmu murni itu dia memang ilmu yang secara umum membahas mengenai konsep ya. Jadi teori-teori, konsep yang memang tujuannya adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan itu sendiri. Tetapi kalau ilmu terapan itu ilmu yang memang langsung diaplikasikan di masyarakat. Jadi manfaatnya itu jelas terasa gitu ya. Misalnya kita bicara ekonomi. Ekonomi itu ilmu murni. Tapi kalau sudah akuntansi itu ilmu terapan. Sebagian besar bahkan hampir semua perusahaan itu butuh akuntan gitu ya. Tapi jarang yang butuh sosiolog tuh. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa seiring dengan perkembangannya ilmu sosiologi ini sebenarnya juga bisa menjadi ilmu terapan. Tuh, kenapa? Karena ilmu sosiologi itu juga memiliki peran untuk memecahkan permasalahan sehari-hari. Jadi disebut terapan itu salah satunya juga dia bisa berkontribusi untuk pemecahan masalah. Misalnya untuk penanggulangan kemiskinan. Itu hasil-hasil dari penelitian sosiologi dibutuhkan. Maka kadang-kala bisa juga disebut ilmu terapan. Lalu yang keempat merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak ya. Jadi walaupun yang dikaji itu masyarakat itu konkret ya, terlihat, tetapi sebenarnya dalam sosiologi itu yang dibahas itu mengenai pola-pola atau peristiwa yang terjadi di masyarakat, bukan masyarakat itu sendiri gitu ya. Jadi kalau kita bicara konflik, lalu bicara perubahan secara konseptual itu kan abstrak ya.
tapi memang objek kajiannya itu konkret. Tuh. Maka di sini disebut ilmu pengetahuan abstrak. Lalu menghasilkan definisi dan pola umum. Jadi pola umum itu artinya menggeneralisasi. Tuh. Jadi ketika sosiologi atau para sosiolog itu melakukan penelitian dari masyarakat satu, masyarakat yang lain, lalu dia memiliki kesimpulan, oh ternyata masyarakat yang seperti ini memiliki ciri seperti ini. Jadi yang diambil adalah definisi dan pola umum. Tuh. Jadi ini seperti menggeneralisasi ya kehidupan masyarakat, dikaji secara holistik menyeluruh, tapi nanti kesimpulannya adalah diambil secara garis besar. Tuh. Nah, yang selanjutnya adalah ilmu pengetahuan yang empiris dan rasional. Tuh. Empiris ini berarti memang nyata ya, fakta. Tuh. Rasional itu berarti bisa dinalar. Tuh. Dan memang ini bisa dianalisis menggunakan pikiran secara sadar. Kalau lawannya rasional kan irasional ya. Misalnya saja kayak fenomena santet misalnya. Santet itu kan irasional ya, karena nggak semua manusia bisa memahaminya. Tapi kalau kita bicara konflik, perubahan, kelompok-kelompok sosial, itu kan memang rasional ya, karena kita semua bisa melakukan penalaran. Dan terakhir, sosiologi termasuk ilmu pengetahuan yang umum. Bukan termasuk ilmu pengetahuan yang khusus. Tapi setelah ini kita akan bahas cabang-cabang ilmu sosiologi di mana menjadi bagian dari ilmu sosiologi secara garis besar. Maka nanti sosiologi juga bisa menjadi ilmu pengetahuan yang khusus. Nah, kali ini kita akan membahas tentang cabang-cabang ilmu sosiologi. Nah, di slide sebelumnya saya jelaskan mengenai hakikat ilmu sosiologi sebagai ilmu yang umum ya, karena mempelajari kehidupan masyarakat secara luas, tidak secara spesifik. Tapi seiring dengan perkembangan ilmu sosiologi ini mulai muncul cabang-cabang baru yang tujuannya adalah fokus untuk membahas fenomena tertentu, seperti misalnya ada bidang sosiologi keluarga, sosiologi politik, sosiologi agama, sosiologi pendidikan, pedesaan, perkotaan, dan banyak lagi. Kalau kalian searching buku di internet mengenai sosiologi itu akan banyak sekali muncul kajian-kajian sosiologi secara khusus ya. Tuh. Nah, tujuannya memang di sini fokus untuk membahas fenomena tertentu secara spesifik. Tuh, misalnya kalau sosiologi pedesaan ini fokus membahas kehidupan masyarakat pedesaan, karakteristik masyarakatnya, lalu hubungan sosial yang terjadi di masyarakat pedesaan dan lain sebagainya. Begitu juga sosiologi perkotaan. Nah, sosiologi agama dia menyoroti peran agama kaitannya sama keteraturan sosial, atau mungkin agama kaitannya dengan salah satu faktor penyebab konflik dan lain-lain. Nah, ini peran dari cabang-cabang ilmu sosiologi.